Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan penjelasan mengenai ibadah keluarga pada malam hari ini. Yang pertama, ibadah keluarga yang dilaksanakan secara daring pada malam hari ini terkoneksi juga di channel YouTube GPIB Petra Bogor mulai pukul 19.00 WIB. Yang kedua, jemaat agar menyiapkan perlengkapan ibadah yaitu Alkitab dan tempat untuk menaruh persembahan. Yang ketiga, dibagikan tata ibadah yang ada arahan berdiri. Bisa dilakukan jika jemaat memungkinkan untuk berdiri. Apabila tidak memungkinkan, jemaat bisa duduk. Selamat beribadah. Jemaat, mari kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Roh Kristus telah menghimpun kita kembali malam ini untuk beribadah bersama keluarga secara daring dari rumah masing-masing, hanya untuk memuji dan memuliakan namanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan dari Gita Bhakti 16 bait ke-1. Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kudus, umat-Mu telah Kau panggil dan Kau himpunkan untuk bersekutu memuliakan kerajaan-Mu serta mendengar suara-Mu. Tuntunlah mereka oleh kuasa Roh-Mu, agar persekutuan dengan Dikau selalu menghadirkan rahmat ke dalam kehidupan keluarga dan pekerjaannya. Kiranya Dikau berkenan hadir melalui pemberitaan firman, sehingga mereka dihibur dan dikuatkan sepanjang perjalanan menyongsong kedatangan Yesus Kristus Tuhan dan perantara gereja. Amin. Marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 4, dibacakan secara bergantian. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar, jemaat membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Untuk itu,
marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada malam hari ini, sehingga kami seluruh jemaat GPIB Petra Bogor boleh mempersiapkan diri untuk melakukan pelayanan ibadah pada malam hari ini. Tuhan pimpin agar pelayanan pada malam hari ini berjalan dengan baik dan jemaat yang berada di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa padamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21 yang menyatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh liturgos adalah 2 Korintus 5 pasal yang ke-18 sampai 21. Kalau kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini ingin menggambarkan bagaimana perjalanan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Seperti kita ketahui bersama-sama bahwa perjalanan pelayanan Rasul Paulus dari satu tempat ke tempat lain berada di bawah kendali Allah. Dan surat Paulus kepada jemaatnya dalam kondisi ini menyampaikan bagaimana perjalanan Paulus dari satu tempat ke tempat lain dan semuanya itu berada di bawah kendali Allah. Artinya, apapun yang dilakukan Paulus, semuanya itu Allah akan tetap mengendalikannya. Sehingga Paulus tidak mengendalikan diri sendiri, tetapi menyerahkannya semua kepada Allah. Inilah salah satu bentuk tanggung jawab Paulus pada saat pelayanannya. Artinya, semua yang dia lakukan, dia menyerahkannya kepada Allah, tidak mengendalikan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus tidak mengendalikan diri sendiri, tetapi menyerahkan kepada Allah. Artinya, setiap perubahan yang terjadi dalam perjalanannya, dia yakin sebagai kehendak Allah. Bahwa di dalam perjalanan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, memang penuh tantangan, penuh hambatan. Tetapi dia percaya dan yakin bahwa setiap perubahan, setiap hal yang terjadi di dalam perjalanannya, itu semua tidak lepas dari kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, patut kita yakini dan kita percaya bahwa Allah mengendalikan semuanya. Sehingga apapun yang terjadi ketika kita meminta dan menyerahkannya, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah ada di dalam pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jemaat yang berada di rumah
dalam ibadah pada malam hari ini. Pemahaman konteks yang ingin kita dapat dari pembacaan kita pada malam hari ini adalah bentuk pelayanan yang dilakukan Paulus adalah rasa takut akan Allah. Itulah pijakan yang dipakai oleh Paulus. Rasa takut itulah yang membuat pelayanan Paulus semuanya berjalan dengan baik. Betul ada hambatan, tetapi yang menjadi pijakan Paulus pada saat perjalanannya di jemaat di Korintus adalah rasa takut akan Allah. Iya Bapak Ibu, ketika kita takut akan Allah, tentu saja apapun yang kita lakukan, kita pasti was-was. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Karena apa? Karena ketakutan. Artinya ketakutan itu bukan takut seperti kita dihantui oleh sesuatu yang mengerikan. Tetapi karena iman percaya kita penuh kepada Allah, kepada Kristus, rasa takut itulah yang membuat kita sungguh-sungguh melakukan pelayanan. Itulah yang dilakukan Rasul Paulus. Jadi pijakannya adalah rasa takut akan Allah. Pelayanan yang dilakukan Paulus pun didasarkan oleh pendamaian hubungan antara Allah dengan manusia. Sehingga setiap manusia harus menjaga dan melakukan pendamaian dengan baik dan benar sesuai dengan cara dan kehendaknya. Artinya setiap pendamaian yang dilakukan oleh manusia itu harus sesuai dengan cara dan kehendak Allah, tidak oleh kehendak diri sendiri. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa ketika semua yang kita lakukan dan itu adalah kehendak Allah, sudah barang tentu semuanya akan dilandaskan kepada Allah. Dan Paulus meyakini bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi dasar pendamaian antara Allah dengan manusia. Ya, Yesus inilah perantara atau pendamai antara manusia dengan Allah itu sendiri. Sehingga ketika manusia atau ketika kita semua merasa perlu berhubungan dengan Allah, Kristuslah yang menjadi tempat naungan buat kita untuk sampai kepada Bapa di sorga. Di zaman perjanjian baru ini kita patut bersyukur karena Yesus Kristus penyelamat manusia telah hadir bersama-sama dengan kita. Dan dalam perjanjian baru ini, seluruh pelayanan menjadikan pribadi Yesus Kristus sebagai teladan di dalam penderitaannya. Artinya, Yesus Kristus ini dijadikan pribadi untuk menjadikan teladan buat seluruh umat di dalam kehidupannya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketika ini dilakukan agar pelayanan kepada jemaat dilakukan sesuai dengan cara dan kehendaknya, bukan secara pribadi atau kelompok. Ketika kita menyerahkan seluruh pelayanan, pekerjaan kita kepada Yesus Kristus, inilah intinya kita tidak melakukan secara pribadi atau kelompok, tetapi melakukan semuanya hanya untuk kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat konteks dari pembacaan Alkitab pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dan membaca kembali ayat yang sudah disampaikan dari 2 Korintus 5 pasal 18 sampai 21 ini. Ayat 18 sampai 19 saya ingin membagi beberapa ayat menjadi 3 bagian. 18 dan 19, mari kita baca ulang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah memberikan kepercayaan, Allah telah membentuk kepercayaan dan telah memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh umat, kepada seluruh pelayannya, dan tidak pernah memperhitungkan kesalahannya. Dan karena Dia mengasihi setiap manusia. Artinya seluruh pelayanan telah dipercayakan kepada seluruh umat, kepada para pelayannya. Dan Allah tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan yang terjadi, sebab Allah telah mengasihi manusia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami.
Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Semua orang agar memberikan dirinya untuk didamaikan dengan Allah. Dikatakan dalam ayat itu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya bahwa setiap manusia yang pada saat ini mengalami hal-hal yang tidak baik hubungan dengan Allah, marilah untuk memberikan diri kita, mempercayakan dan semuanya ini kepada Allah. Mendamaikan diri kita manusia kepada Allah melalui Yesus Kristus. Inilah yang ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus pada malam hari ini. Bahwa ketika kita mengalami persoalan-persoalan, marilah kita mendamaikan diri kita dengan Allah. Apabila kita jauh selama ini kepada Allah, marilah kita mendekatkan melalui Yesus Kristus, agar apa yang kita inginkan itu sampai kepada Bapa di surga. Dan di ayat yang terakhir dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa tetapi berdosa karena kita, supaya kita didamaikan dengan Allah. Kristus tidak berkorban untuk beberapa orang saja, tetapi untuk seluruh manusia. Agar di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang tidak berdosa telah menjadi berdosa karena umat manusia. Tetapi semuanya itu dia tetap mengasihani kita. Dia tetap mengasihi seluruh pelayan. Dia tetap mengasihi seluruh umat. Agar kita semua mendamaikan diri dan taat kepada Allah. Inilah yang ingin Rasul Paulus tegaskan dalam pembacaan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu semua merasakan sukacita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan pada malam hari ini dari Gita Bakti 126 ayat pertama. Damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita berdoa syafaat untuk malam hari ini. Dan jika ada Bapak Ibu yang mengalami banyak persoalan pada malam hari ini, silakan berdoa secara pribadi-pribadi sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur karena kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan pada malam hari ini melalui pelayan-Mu ya Tuhan, tentang di mana kami terus harus hidup didamaikan dan menyerahkan semuanya kepada Engkau. Kiranya melalui firman ini kami boleh mendapatkan sukacita karena pimpinan Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa buat pandemi COVID-19. Berdoa bagi mereka yang terpapar sehingga harus melakukan isolasi mandiri.
maupun dirawat di rumah sakit. Berdoa bagi pemerintah dan para medis serta ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi. Berdoa buat mereka yang terdampak secara ekonomi sehingga kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, pandemi ini sungguh banyak sekali memberikan pelajaran buat kami. Sehingga kalau kami mengambil hikmah dari pandemi ini, kami boleh mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah. Karena setiap hari kami berada di rumah bersama-sama dengan keluarga, sehingga pendekatan kami dengan Allah semakin intens dan kami mengucap syukur atas semua yang terjadi. Kami berdoa buat seluruh anggota GPIB Petra Bogor yang pada saat ini dalam keadaan sakit karena isoman, dalam keadaan lemah tubuh akibat pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Bapa di surga, pada saat malam hari ini kami berdoa juga buat seluruh pelayanan GPIB Petra Bogor, baik yang dilakukan oleh seluruh presbiter maupun oleh Bapak Pendeta, Bapak Benyamin Syauta, Ibu Pendeta, Ibu Maharani Ginting. Ya Tuhan, di dalam pelayanannya kiranya Tuhan tetap memberkati. Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini kami juga berdoa buat penata layanan GPIB Petra Bogor dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan kami di masa-masa pandemi ini boleh memberikan berkat dan memberikan sukacita buat jemaat. Banyak kekurangan yang boleh terjadi yang kami alami di masa pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati. Bapa di surga, pada saat hari ini juga dan malam hari ini kami berdoa buat panitia-panitia yang boleh terlaksana sepanjang di GPIB Petra Bogor ini. Kami berdoa buat panitia HUT Petra 2021 yang sudah berjalan, panitia Natal, dan panitia Paskah yang sebentar lagi akan terlaksana. Kiranya Tuhan menolong. Berdoa buat warga jemaat yang menderita sakit, baik yang di rumah sakit ataupun berada di rumah. Kiranya melalui pelayanan Tuhan, mereka semua boleh disembuhkan. Kiranya apa yang menjadi pokok-pokok doa keluarga juga boleh secara pribadi mereka mengucap syukur karena Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mengetahui dari hati yang paling dalam. Karena itu kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 82 ayat 1. Yeah.
marilah berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah Maha Kasih, segala sesuatu yang kami terima bersumber dari pemberian-Mu semata. Dan apa yang kami berikan pun adalah berkat-Mu jua. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberi kepada Allah yang Maha Kaya? Namun pemberian ini menjadi bukti cinta kasih dan kesetiaan kepadamu. Kiranya Dikau berkenan atasnya serta berkati kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Nyanyian Jemaat 6991, Damai di Dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.